Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ayatullah yang berNIM 19210155. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah karakter building mengenai 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia. Di sini saya mendapatkan bagian untuk membahas mengenai isu bahasa daerah yang saya beri judul Jejak Bahasa Daerah yang Terkubur, sebuah tragedi kehilangan identitas. Seperti yang kalian lihat, dari judulnya saja kita dapat memahami bahwasannya materi yang akan dibahas mencakup ancaman kepunahan bahasa daerah di Indonesia yang membuat kita sebagai generasi muda kehilangan identitasnya sebagai anak bangsa. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai bahasa daerah itu sendiri, yang kedua faktor-faktor, yang ketiga dampak, dan yang terakhir upaya penanggulangannya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Alasan saya mengambil judul ini dikarenakan adanya ancaman krisis mengenai bahasa daerah di kalangan generasi muda yang menyebabkan hilangnya identitas diri mereka sendiri. Dari sumber referensi yang saya ambil, menurut pidato pengukuhan guru besar di Universitas Negeri Jakarta dengan judul Kepunahan Bahasa Daerah karena kehadiran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, upaya penyelamatannya, yang dipublikasikan pada tanggal 22 Mei 2007 oleh Arif Rahman. Pemetaan kepunahan bahasa daerah di Indonesia ada sebagai berikut. Yang pertama, Kalimantan, dari 50 bahasa daerah, 1 diantaranya terancam punah. Yang kedua, ada Sumatera, 13 bahasa daerah, 2 diantaranya terancam punah, dan 1 lainnya sudah punah. Jawa, alhamdulillahnya tidak ada bahasa daerah yang terancam punah. Selanjutnya, Sulawesi, dari 110 bahasa, 36 bahasa daerahnya terancam punah dan 1 sudah punah. Maluku, dari 80 bahasa daerah, 22 terancam punah dan 11 sudah punah. Timor, Flores, Bima, dan Sumba, dari 50 bahasa daerah, 8 bahasa daerah terancam punah. Yang terakhir ada Papua dan Halmahera. Dari 271 bahasa daerah, 56 bahasa daerahnya terancam punah. Berbicara mengenai bahasa daerah, menurut data Ethnologue, Indonesia menjadi nomor 2 terbanyak di dunia yang memiliki 720 bahasa daerah. Dikarenakan banyaknya bahasa daerah, banyak konflik yang terjadi akibat perbedaan bahasa di Indonesia. Namun di balik itu semua, kita sempat lupa bahwa dari 720 bahasa daerah, 25 bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Seperti yang kita ketahui, dari banyaknya bahasa daerah ini, konflik terus terjadi. Yang sering kita temui umumnya yaitu konflik bahasa antara bahasa Jawa dengan bahasa Sunda, kemudian bahasa Batak dengan bahasa Madura, dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Nah, tapi seperti sebelumnya, pernahkah kalian ketahui bahwasannya banyak loh bahasa daerah yang sudah mulai terancam punah, bahkan sudah ada yang punah. Nah, maka dari itu ada beberapa faktor yang menyebabkan kepunahan bahasa daerah di Indonesia, antara lain 1. Globalisasi dan hegemoni bangsa internasional, seperti bahasa Inggris yang telah masuk ke negara Indonesia. Nah, tidak hanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia sendiri sudah dapat membuat bahasa daerah tersudutkan. Selanjutnya, adanya anggapan bahwa bahasa daerah tidak penting. Anggapan ini sering muncul di generasi muda sekarang, bahwa bahasa daerah itu tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat digunakan untuk bersaing di dunia global.
Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa faktor ini yang menyebabkan bahasa daerah mulai terasingkan di telinga anak remaja sekarang. Gimana tidak? Di tempat kerja, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, kita lebih menjunjung anak kita untuk bisa belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, dan bahasa asing lainnya. Dan bukan hanya itu, bahasa Indonesia juga lagi-lagi menjadi bahasa yang umum yang membuat anak remaja zaman sekarang lebih menyukai bahasa Indonesia itu sendiri daripada bahasa daerah mereka sendiri. Oke, untuk faktor selanjutnya yaitu kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa daerah. Nah, kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa daerah juga menjadi salah satu faktor penyebab kepunahan bahasa daerah. Dampak selanjutnya ada dampak-dampak yang terjadi, yaitu yang pertama, kehilangan identitas dan budaya. Nah, kehilangan identitas dan budaya ini menyebabkan masyarakat kehilangan rasa memiliki terhadap tanah airnya. Masyarakat akan menjadi terasing dari akar budayanya dan tidak lagi memiliki kebanggaan terhadap bangsanya. Kemudian, kepunahan bahasa daerah akan menyebabkan hilangnya identitas dan budaya bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus kepunahan bahasa Tandia di Provinsi Papua. Bahasa Tandia telah punah pada tahun 2023 sehingga masyarakat suku Tandia kehilangan identitas dan budayanya. Kemudian terhambatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak pengetahuan dan teknologi tradisional yang hanya diwariskan secara lisan dalam bahasa daerah. Dengan punahnya bahasa daerah, maka pengetahuan dan teknologi tersebut akan hilang dan tidak dapat dikembangkan lebih lanjut. Yang keempat, kasus pengobatan tradisional kasusnya ya. Masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Masyarakat suku Dayak ini memiliki pengetahuan yang luas tentang pengobatan tradisional, termasuk cara meramu, obat-obatan herbalnya, cara mengobati penyakit tertentu, dan cara menjaga kesehatan. Nah, pengetahuan tersebut telah diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Namun, dengan semakin banyaknya masyarakat suku Dayak yang bermigrasi dari kota dan semakin langkanya penutur bahasa Dayak, maka pengetahuan tentang pengobatan tradisional tersebut semakin terancam punah. Hal ini disebabkan terhambatnya pengembangan teknologi modern karena pengetahuan tentang pengobatan tradisional tersebut tidak dapat didokumentasikan dan dipelajari oleh para ilmuwan dan teknologi. Selanjutnya, meningkatkan kesenjangan sosial. Nah, kelompok masyarakat yang masih menggunakan bahasa daerah akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan kelompok masyarakat yang tidak dapat menggunakan bahasa daerah. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dan eksklusivitas untuk kita. Untuk kita perlu melakukan berbagai upaya, antara lain 1. Mensosialisasikan pentingnya bahasa daerah. Pemerintah, media, dan komunitas perlu bekerja sama untuk mensosialisasikan pentingnya bahasa daerah bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, memasukkan bahasa daerah ke dalam kurikulum pendidikan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa generasi muda Indonesia memiliki keterampilan bahasa daerah yang memadai. Dengan memasukkannya bahasa daerah dalam kurikulum pendidikan, diharapkan generasi muda Indonesia akan dapat menggunakan bahasa daerah secara aktif dan pasif. Kemudian yang ketiga, mengembangkan program revitalisasi bahasa daerah. Pemerintah perlu mengembangkan program revitalisasi bahasa daerah untuk melindungi bahasa-bahasa daerah yang terancam punah. Yang terakhir, yaitu kesimpulannya, saya berpendapat bahwa kepunahan bahasa daerah merupakan sebuah tragedi yang harus diwaspadai
Kepunahan bahasa daerah akan menyebabkan hilangnya identitas dan budaya bangsa Indonesia. Dengan kerjasama yang baik dari semua pihak, diharapkan ancaman bahasa daerah di Indonesia dapat diatasi dan bahasa daerah dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Dan menurut saya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama nih, kepunahan bahasa daerah yang merupakan ancaman yang serius bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Kepunahan bahasa daerah akan menyebabkan hilangnya keunikan dan keragaman budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, kepunahan bahasa daerah akan mempersempit ruang gerak masyarakat dalam mengekspresikan diri. Yang terakhir, tambahan dari saya sebagai mahasiswa, saya berharap dengan adanya pemahaman ini, kita dapat mengetahui bahwasannya banyak bahasa daerah yang sudah mulai terlupakan, namun saya sendiri belum bisa memberikan kontribusi lebih, hanya dapat mempertahankan bahasa daerah di lingkungan saya sendiri. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.